Cheers, welcome back to my channel Aldi, dan hari ini kita membahas sebuah manga lagi yang berjudul Kaiju nomor 8. Jadi manga ini adalah manga yang menceritakan tentang dunia, di mana dunia tersebut itu telah biasa atau udah menjadi hal umum terhadap kemunculan monster-monster atau mereka bilang adalah kaiju. Nah, jadi di dunia itu dimana monster itu sering muncul, monster itu sering menyerang manusia, dan monster itu sering membuat kekacauan, dimana kemudian terjadi sebuah fenomena misterius terhadap main karakter kita bernama Kafka yang membuat main karakter kita ini harus berurusan lebih dalam ke dalam dunia kaiju tersebut. Nah, gimana sih kelanjutan ceritanya dan gimana bisa jadi kayak gitu? Kita akan bahas tentang Kaiju nomor 8 dan pendapatku mengenai manga ini, dan selamat datang di Wibu Talk. Selamat datang di Wibu Talk, dan kali ini kita akan membahas Kaiju nomor 8, di mana kalian bisa baca manga secara legal itu di aplikasi Viz Media. Jadi kita bahas sedikit tentang ceritanya gitu. Jadi seperti aku bilang tadi bahwa di dunia Kaiju nomor 8 ini, di bumi mereka itu udah biasa terjadi serangan monster gitu kan, serangan makhluk-makhluk yang entah itu either gede atau itu kecil, tapi tetap mereka dalam wujud monster gitu kan. Jadi monsternya itu bisa dalam beberapa bentuk, entah itu raksasa berbentuk reptil atau makhluk-makhluk kecil kayak gede, segede mobil juga, segede juga sih itu gitu kan, segede mobil kayak ikan dan lain-lain. Intinya mereka memangsa manusia. Jadi seperti yang aku bilang tadi, sebenarnya dunia ini udah biasa dengan hadirnya kaiju. Mereka udah lama lah berurusan dengan monster-monster itu gitu kan. Dan di dunia itu juga terdapat pasukan pembasmi kaiju, yaitu pasukan khusus yang berguna untuk melindungi masyarakat terhadap serangan-serangan kaiju atau monster tersebut. Dan uniknya, selain tim pembasmi yang kita bilang, yang biasanya mungkin kalau di manga biasa ini ngeceritain tentang tim pembasminya, tapi di manga ini awal-awalnya itu ngeceritain tentang ada tim lagi, tim khusus, pasukan khusus lagi yang kerjanya itu membersihkan sisa-sisa dari perang dengan monster itu, sisa-sisa badan-badan monster yang berantakan di jalan, sisa-sisa bangkai monsternya, itu mereka lah tim yang membersihkan itu. Dan karakter utama kita merupakan bagian dari tim tersebut. Namanya adalah Kafka. Aku nggak tahu namanya panjangnya, Kafka Shishino, lupa aku. Pokoknya namanya itu Kafka. Dan dia merupakan bagian dari tim pembersih tersebut. Sebenarnya cita-cita Kafka ini adalah untuk masuk ke tim pelindung atau pembasmi monster tersebut gitu kan. Tapi karena dia nggak cukup kekuatan, nggak cukup kompetensinya, dia akhirnya nggak bisa join ke grup tersebut, dan akhirnya berakhir di kelompok pembersih itu. Suatu hari ketika Kafka ini sedang membersihkan sisa-sisa itu, tiba-tiba dia dikagetkan dengan kemunculan kaiju. Muncul dari sisa-sisa badan kaiju lain gitu kan. Karena di kaiju yang gede itu biasanya di dalam badannya itu ada kaiju-kaiju kecil lain yang misalnya nempel di mereka gitu kan. Dan ketika sedang membersihkan itu, nggak jarang memang muncul kaiju tambahan atau kaiju yang gak terbasmi gitu kan. Dan dia akhirnya kena serang, dia berusaha melindungi temannya seperti karakter shonen lain, dia melindungi kawannya dan dia cedera saat itu. Nah, ketika di rumah sakit nih gitu, ketika dia sadar, tiba-tiba muncul seekor kaiju kecil di depan matanya yang kemudian masuk ke dalam mulutnya dan bernaung di dalam badan si Kafka. Dan seperti anime shonen lain yang cerita tentang dunia yang monster dan lain-lain, si Kafka ternyata tiba-tiba bertransformasi menjadi kaiju, yaitu orang yang bisa berubah menjadi kaiju. Nah, rupanya wujud kaijunya itu punya kekuatan yang overpower, kekuatan yang luar biasa. Nah, dengan kekuatan itu juga dia kembali menumbuhkan tekad, juga bersama atas motivasi dari kawannya tadi, menumbuhkan motivasinya untuk kembali ikut seleksi menjadi bagian dari pasukan pelindung atau pembasmi kaiju. Dan cerita selanjutnya bisa kalian tebak seperti cerita-cerita shonen lain kayak Tokyo Ghoul, kayak Tokyo Ghoul lah, bisa aku ibaratkan gitu kan. Nah, perlu aku ingatkan lagi, aku baru baca sampai chapter 41, which is chapter terbarunya, dan pendapatku itu base dari itu. Jadi kita nggak akan lihat pendapat mungkin selanjutnya bakal lebih bagus atau bakal lebih jelek, tapi yang ku baca adalah pendapatku berdasarkan 41 chapter yang ku baca itu. Nah, yang aku suka dari manga ini adalah hal pertama yang aku tangkap bahkan dari chapter 1-2 itu adalah bagaimana dunianya itu sangat detail. Seperti aku bilang tadi, masyarakatnya sudah biasa dengan kehadiran kaiju ini, sudah biasa dengan kemunculan monster yang tiba-tiba kayak gini. Jadi masyarakatnya itu udah kayak tadi, ada dua pasukan khusus. Selain untuk membasmi, mereka juga punya pasukan untuk membersihkan. Karena memang logikanya gitu. Ketika ada monster yang muncul di tengah kota, dikalahin, rubuh, misalnya Godzilla nih atau monster lawan Ultraman gitu kan. Monsternya kalah gitu kan, si Ultraman terbang lagi. Monsternya ngapain? Coba. Ya, jadi itu harus ada orang yang membersihkan itu, dan itulah dibuat pasukan pembersih tadi gitu kan. Nah, kemudian dari sisi masyarakatnya,
ada beberapa adegan kecil yang kalau kita nggak terlalu perhatikan, kita nggak akan sadar itu. Kayak adegan ketika muncul keju ada si nenek gitu kan. Tuh ada adegan nampilkan ibu-ibu dan anaknya yang baru pulang. Anak itu bilang kayak, anjir berisik sekali si nenek gitu. Ih masuk aja lah kau cepat gitu. Kayak kata mamanya gitu kan. Itu membuktikan bahwa hal ini udah sering terjadi. Masyarakat udah kayak nggak terlalu takut terhadap peringatan itu. Mereka udah biasa, mereka udah profesional. Bagaimana sama seperti halnya Jepang ketika terjadi gempa bumi, mereka udah biasa aja mendengar sirine itu udah biasa, dan mereka udah tahu mereka tahu harus ngapain. Jalan-jalannya udah ada di HP mereka ada aplikasi khusus yang nunjukin kalau serangannya di sini maka kalian harus evakuasi ke sini. Kalau ada serangan di sini jalannya tuh lewat sini, jalan sini macet, jalan sini lebih bagus itu. Itu detail kecil yang penting gitu untuk menjelaskan logik dari dunianya, dan aku sangat suka hal-hal itu dari kaiju itu. Nah manusia-manusia itu juga masyarakatnya pintar, karena dari hasil mereka membersihkan badan kaiju ini mereka akan gunakan untuk memajukan teknologi mereka, seperti senjata mereka, seperti pakaian armor mereka, itu berdasarkan dari informasi dan dari bahan-bahan yang diambil dari tubuh musuhnya sendiri gitu kan, dari kayak Topagul lah gitu kan, senjatanya dari ghoul juga untuk membasmi ghoul gitu kan. Dan itu sangat menarik bagiku gitu, untuk merasakan dan membaca adanya detail-detail kecil kayak gitu. Kemudian yang bikin aku juga tertarik adalah komedinya itu pas, terutama di awal-awal ketika si Kafka baru-baru jadi kaiju, itu aku ngakak serius. Aku nggak expect bakal jadi sebuah manga yang lucu gitu, sebuah manga yang bikin ketawa gitu, dan ternyata fun dibaca gitu kan, walaupun ya udah gitu, base-nya action gitu kan. Dan kemudian dari gambarnya itu kalau kalian perhatikan itu clean, bersih, simple, nggak art style-nya tuh nggak kayak Chainsaw Man yang kasar, yang bener-bener berserk gitu kan, kayak Dorohedoro yang vibe-nya tuh vibe urban kasar gitu. Tapi ini lebih ke clean dan mulus lah artnya. Tapi walaupun begitu dia masih bisa mengilustrasikan adegan fight, monster, dan latar tempatnya itu dengan baik, karena dia sering juga pakai panel-panel panjang di manganya yang bikin lebih mudah memahami kondisi suatu tempat pertempuran atau medan pertempuran atau suatu adegan di manganya, dan itu menarik sekali dan sangat keren lah intinya ketika aku baca itu. Ya walaupun tadi dari udah puji terus, tapi ada beberapa hal yang bikin aku sedikit mungkin menurutku masih bisa ditweak gitu kan. Ini karena selera aku juga, ini selera aku, bagi kalian mungkin beda terserah gitu kan. Salah satunya adalah ya seperti ini, overpower, bau-bau shonennya kental banget karena memang ini anime shonen. Jadi kayak karakter utamanya itu ya mau melindungi semuanya, naif walaupun dia juga orang dewasa bisa dibilang gitu kan, dan punya rasa keadilan yang tinggi, punya tujuan. Terakhir juga yang agak kurang menurutku adalah aku suka ketika mereka ngasih opsi sudut pandang lain dari sebuah pertarungan. Kayak tadi aku bilang ada bagian tim yang jadi tukang bersih-bersih dari bangkai monster itu poin yang bagus gitu, itu poin yang sangat keren, tapi mereka kurang mengembangkan. Dia kurang dikembangin dikit aja gitu. Itu jadi sebuah poin yang menarik gitu kan, dibanding komik-komik sejenis yang berlatar di hal yang sama kayak membasmi monster, membasmi hantu, membasmi ghoul dan lain-lain. Sudut itu tuh bisa dimanfaatkan untuk bikin mangaka tuh lebih inovatif gitu. Dari situ aja aku udah lihat kalau ini visioner gitu kan. Anjir, visioner nggak tahu gitu kan. Menurutku sayang aja kalau nggak dikembangkan, dan ya hasilnya juga memang nggak dikembangkan ceritanya, terutama sejak 10 chapter awal itu udah hampir hilang sisi itu dari manganya, dan itu sangat sayang. Menurutku masih bisa lah dikembangkan, tapi ya terserah autor juga, mana tahu kalian juga suka untuk hal kayak gitu. Well, it's good. Intinya ini manga yang cukup menarik untuk diikuti, baru 41 chapter. Kalau kemungkinan jadi anime bisa dibilang iya, tapi kalau jadi anime bisa jadi up and down, entah antara either bagus kali atau either jelek kali, karena ini monsternya gede, monsternya banyak, dan itu menjadi sebuah lahan empuk untuk CGI yang jelek. Ya, jadi catat itu aja gitu kan. Ya mungkin itu aja pembahasanku untuk Kaiju nomor 8. Semoga kalian suka pembahasannya dan kalian bisa kasih juga pendapat kalian di bawah. Maka dari itu, klik like jika kalian suka, komen pendapat kalian di bawah, dan sampai jumpa di video selanjutnya aja nih.